بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى ما مضى له فرارة حبيب الله أوجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى جود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن دروني من عبد وزن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى لله من ملك ذي الإنسان من سكر خير البلية من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darwaini amin wa qala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Dami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah
rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita membahas dalam kitab dasar-dasar ilmu tauhid kembali Risalatul Mu'awwanah halaman qala al-musannif rahimallah wa alaika bitanzifi pamika bisiwaki wa kaunuhu min arraqi aula wa ita'akadu inda iradati dukhuli fil ibadat wa tanzifi siyabika bil ma'i kullama nadanas min ghairi ifrati wa tasabuhin bil mutaraffihin wa minal adabi tabi'ati linazafati duhnu sya'ril lihiyati wa tarjiluha bil musti wa kadza kullu sya'rin yuqsadu tangkiyatuhu wal ihtikalu wal iktihalu bil ismidi fi kulli ainin salasa wa kana alaihi salam yaktahillu fi kulli lailatin kadzalik wasimalu tibi wal iksaru minhu fa innahu yasturur rawaihal karihata nasairata minal ihsani wa ghairihi. Ini masalah kita. Apa kata musannif? Dan harus bagimu untuk apa? Bita'zimi pamika membersihkan mulutmu bisiwaki dengan siwak. Wakanahu dan adanya siwak itu min dari arroki aula dari kayu arak lebih utama. Wa yatakadu inda iradati dukhuli fil ibadat wa tanzifi siyabika bil ma'i kullama tadasat min ghairi ifrati wa tasabuhi bil mutaraffihin. Dan yaitu diperkuat, dikokohkan siwak ketika hendak masuk ke dalam ibadah. Watanbiti dan membersihkan siabaka yaitu pakaianmu bilma'i dengan air kullama setiap sudah kotor natasat kotor min ghairi tanpa melebihi batas ifrat watasabuhi dan meniru yaitu bil mutarafihina kepada orang-orang yang bersenang-senang atau dengan pihina yaitu dengan mewah yakni bersenang-senang dengan kemewahan. Ini hadirin jamaah rahimakumullah tentang anjuran bukan musannif aja. Memang baginda Nabi kita Muhammad SAW pun sudah mengingatkan 14 abad yang lalu. Kalau saya tidak merasa berat untuk umatku, saya wajibkan itu bersiwak. Nah kalau wajib kira-kira kalau nggak pakai siwak berarti kita dosa. Untung masih ada sunnah. Artinya karena kita jarang pakai siwak. Iya kan? Udah pernah pakai siwak? Kalau saya siwak hilang lulus lah. Ya pakai siwak. Jadi siwak yang namanya siwak alat pembersih gigi itu namanya siwak. Sunnahnya tadi pakai kayu arak. Tapi bisa juga kita kiaskan dengan apapun yang bisa membersihkan gigi termasuk sikat gigi. Apalagi pakai odol melalui ujung sorban. Itu pun termasuk siwak. Mana umumnya namanya siwak membersihkan mulut, gigi dengan
alat wabil khusus tadi afdalnya dengan kayu arak, tapi umumnya apa saja yang bisa membersihkan mulut dari bau. Ini contoh satu ya. Adapun caranya, ini caranya gimana? Cara bersiwak. Ini contoh nih. Kita terkadang nggak apa-apa. Ikan siwak. Nah ini cara megangnya begini, bukan dikepel kayak begini. Ya. Bukan begini, kalau kita kan sikat gigi kayak begini. Iya kan? Seharusnya kan begini. Sebab kalau begini nih, kotoran-kotoran terselip di mana? Di gigi-gigi. Tapi kalau begini otomatis dia akan jatuh. Ini cara pakai siwaknya. Kita begitu enggak? Enggak. Sebab enggak pernah pakai. Enggak pernah. Iya. Ini cara pakai siwak. Makanya Rasulullah kalau saya nggak merasa beban buat umatku, saya wajibkan tuh pakai siwak. Cuman kapan pakai siwaknya ini? Itu kan? Nah, di mana kalau di hadis Rasulullah dalam 3 posisi. Pertama, bangun tidur kita bersiwak. Yang kedua, ketika kita diam yang lama, ketika mau bicara pakai siwak. Kenapa? Mulut nggak mengeluarkan uap dari perut, nah sehingga akan timbul bau kalau mulut bungkam tiba-tiba bicara. Kira-kira uap keluar nggak nih? Apalagi bis makan jengkol, kiri kanan bisa terasa apa? Ya saya mau makan jengkol nih. Makanya tuh. Yang ketiga, ketika mau sholat tuh pakai siwak. Ini enggak gegabah pakai siwak asal pakai aja, enggak seperti itu. Makanya ada aturan main, bukan berarti enggak boleh. Ya, kapanpun silahkan, cuman ada Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Ya, nah ini kembali dalam Tangkihul Qaulul Aziz, belum dibahas ya. Senin subuh. Itu masuk nanti tentang hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah memberikan contoh bersiwak tadi. Salah satu di antaranya saya praktekkan seperti itu, cara megangnya juga begitu, waktunya seperti itu. Ya, kalau di sini kan secara global saja. Wa yutakadu inda iradati dukhuli fil ibadah, lebih diperkuat lagi ketika kita mau masuk ibadah. Ya tadi mau sholat ibadah, bangun tidur juga ibadah, gitu kan? Nah bicara pun kalau benar itu pun mengandung ibadah. Nah ini kembali satu tentang bersiwak. Alhamdulillah kita nggak pernah pakai siwak. Ada pakai? Biasain, kalau yang punya tuh biasain tuh. Ya ini yang fanatik dengan siwak nih para jamaah tabligh. Iya Jan, tahu jamaah tabligh? Yang dari ke masjid itu kan, itu mereka selalu bawa. Bahkan kemarin pun saya subuh di Masjid Al-Hijrah, ada orang-orang Pakistan ya. Wah luar biasa itu. Ya, kemudian sampai saya tanya kepada mereka, kalau bahasa kita berapa hari antum di sini, kapan mulai masuk dan sebagainya. Padahal malamnya ketemu di masjid yang lain. Ini salah satu contoh, mereka itu nggak lepas siwak selalu bawa. Ya, itu jamaah tabligh. Cuman sayang jamaah tabligh nggak masuk Sabang. Dari dulu ya. Iya kan, dari dulu kan, dari zaman Pak Sanusi ya. Padahal kalau masuk aja dia luar biasa ajarannya itu. Ya karena dia mengajak untuk ibadah dakwah Rasulullah dengan ayat wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak kebaikan, melarang keburukan. Mereka dari berbagai macam negara. Bahkan bulan yang lalu di Lampung itu yang hadir 5 juta jamaah tabligh. Sebelumnya di Kerawang ya.
Karena sering saya diajak sama teman-teman ya, suka suruh ikut gitu. Tapi saya bilang sibuk, bukan gak mau, saya bilang. Apalagi diajak pernah ke Eropa 4 bulan. Coba 4 bulan di Eropa kira-kira ya. Sedangkan di Jakarta aja kita babak belur. Di Jakarta apa? Babak belur. Kemarin aja malam Jumat bis maghrib di Komplek DKI Jakarta Utara, meluncur ke Baladewa Jakarta Pusat. Subuhnya di Al Hijrah jam 8 ibu-ibu. Kemudian khutbah Jumat, habis Jumat di Pasar Cempaka Putih, malamnya dan seterusnya. Makanya ini kembali kepada kita semua, bahwasanya di dalam rangka melaksanakan hak kewajiban sebagai pelanjut para ulama, tentunya itu sudah resiko buat kita. Ya, nah makanya kembali saya katakan tadi, nggak gampang kita melakukan ibadah tanpa dengan ilmu, ibadahnya akan ditolak, tidak akan diterima. Sering saya bilang jangan merasa Anda udah sholat loh, berjamaah rajin sebelum subuh, udah datang itikaf sambil wirid, tapi mana yang lebih baik, mana yang lebih afdol dibandingkan dengan ngaji. Ngaji sebentar lebih utama sholat sunnah 1000 rakaat. Nah kita sholat pernah nggak 1000 rakaat? Paling tahiyatul masjid. Itu kan, paling qobliyah subuh, paling sholat isyraq, itu pun kalau sholat banyakan. Kalau ya terawih doang. Ya itu pun pakai witir, kalau kagak. Ini contoh. Jadi kembali mengingatkan khusus pribadi maupun jamaah, inilah cara membersihkan mulut secara makna dengan kayu arok tadi lebih utama. Namun makna bersiwak adalah secara umum, pakai apapun untuk membersihkan gigi, itu namanya bersiwak. Loh, kenapa saya katakan demikian? Ya karena saya pun dari guru. Makanya saya kalau nggak ngaji kan nggak mungkin bisa, nggak mungkin tahu kan. Makanya jika ada kesempatan kalau ada guru ngaji, ikut. Insya Allah di sana kita akan dapat ilmu dari tuan-tuan guru, apalagi tuan guru udah termasuk guru-guru kelas berat. Karena keluaran, ya Allah. Ada keluaran Kairo, ada keluaran Madinah, ada keluaran Yaman, coba. Ini kan kesempatan. Iya kan? Datang dari jauh, dari Bintaro, dari Mampang, bayangin. Dia udah datang, kita belum. Itu kan, subhanallah. Ini manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jangan diantepin istilahnya kita nggak mau ngaji. Makanya sering saya bilang jangan bangga Anda dengan sholat, dengan zikir, dengan banyak amal soleh, tapi semua tidak ada artinya kalau tanpa didasari dengan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wa tanzifi siyabika bil ma'i kullama tadannasat min ghairi ifratin. Yang kedua, kita diperintahkan oleh musannif untuk membersihkan baju atau pakaian. Wasiyabaka patohir, kumpa anzir wasiyabaka patohir. Nah, dalam surat Al-Mudaththir kan itu. Ya, kumpa anzir. Bangunlah kamu, ingatkan mereka ya Muhammad. Untuk apa? Wasiyabaka patohir, untuk membersihkan pakaian. Jangan sampai seminggu baju nggak salin-salin. Udah kayak apa baunya? Ya. Apalagi baju kita banyak. Cuman lucunya kok sholat pakai kaos doang, nggak pakai baju. Ini adabnya di mana? Adabnya di mana? Itu kan? Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai manusia, dandanlah yang rapi setiap mau ke masjid. Jangan asal-asalan. Kita ini menghadap Allah.
yang menjadikan segala-galanya, yang menjamin rezeki kepada kita semua dan sebagainya, kok menghadap Allah begitu tidak beradab, sedangkan menghadap lurah aja sekarang nggak boleh pakai sendal jepit, nggak boleh pakai celana pendek, gitu kan, nggak boleh pakai kaos. Itu datang ke kantor lurah, gimana kalau datang ke masjid? Iya kan, tempat yang suci. Nah itu ya, makanya di sini kita sebagai umat Rasulullah ingat berdasarkan ayat tadi, ya Adam, hai manusia, khudhu jinatakum inda kulli masjidin. Setiap mau ke masjid dandan yang rapi. Jangan asal seenaknya saja. Ya, ini mau ke masjid, bukan mau ke lapangan banteng. Karena orang sini kalau olahraga lapangan banteng. Ini tolong saya ingatkan, itu watan bisis yabika bil ma'i kullama nadasat. Kenapa? Setiap sudah kotor. Ini berapa hari kita kotor. Kalau kita kan jarang pakai baju sehari-hari, karena biasa pakai koko sarung kan gitu. Min ghairi ifrotin, tanpa istilahnya melebihi batas, minimal entah 2 hari atau 3 hari. Cuci itu baju, jangan seminggu baru dicuci. Ada di sini. Jangan. Watasabuhi bil mutarafihinna, dan meniru-niru kepada orang-orang yang bersenang-senang atau orang yang mewah. Kita jangan memperdulikan orang mewah pakaiannya, dandannya dan sebagainya, tapi sesuai dengan kemampuan dan apa yang kita miliki, itu yang kita pakai. Jangan mudah kayak zaman sekarang, orang lain HP-nya pakai Oppo. Beli Oppo, jangan. Ya, kondisi kita aja sesuaikan. Sebab kalau melihat kondisi sekarang, maunya kan wah-wah semua. Wa minal adabi tabi'ati lin nazafati duhnu sya'ril lihiyati, dan di antaranya juga adab-adab tabi'ati, mengikuti bagi kebersihan, seperti duhnu sya'ril lihiyati, memakai minyak wangi rambut, kepala maupun janggut. Yang punya janggut setiap mau ke masjid, mau pergi, janggutnya pakai minyak wangi, pakai parfum. Makanya kalau perempuan sebenarnya nggak boleh pakai parfum. Sunnahnya buat laki-laki. Perempuan sunnahnya yang berwarna. Itu yang berwarna. Jadi jangan ngiri kalau perempuan pakai baus bibir. Itu memang buat mereka berwarna. Kalau laki-laki memang minyak wangi. Sebab kalau perempuan minyak wangi, apalagi parfumnya parfum buatan orangnya belum nongol, aromanya, wah siapa nih, jangan-jangan nih ABG yang mau lewat gitu kan. Itu tercium, dan itu termasuk magnet yang membawa laki-laki dengan terciumnya aroma dari perempuan yang mau lewat sampai ditunggu. Enggak tuh yang lewat udah keriput mau. Nenek parfumnya parfum gaya ABG, masya Allah. Ya, ini perempuan sebetulnya bukan parfum, tapi justru sekarang perempuan. Ya, ini contoh. Nah, kemudian juga watarjiluha bil musti, juga menyisir dengan sisir, menyisir rambut. Jadi kalau suami, ibu-ibu sering bawa sisir, jangan bilang genit. Ini kagak, udah tua juga masih genit bawa sisir segala. Loh, memang sunahnya supaya apa? Di saat kita jalan kan rambut berantakan. Sunah dia apa? Disisir. Memang terkadang jarang bawa sisir, kalian pakai jari digini-giniin. Iya kan? Itu nasihatnya watarhilu habil musri. Jadi menyisir, yaitu rambut dengan sisir. Makanya ibu-ibu kalau suaminya pergi bawa sisir dan di kantong baju ada sisir, jangan dibilang genit. Itu memang sunnah Nabi. Ingin gak suami ibu rambutnya berantakan? Pasti kan pengennya rapi. Menurut ilmu fisiologi, kalau rambutnya berantakan berarti jiwanya juga sedang berantakan. Bayangin tuh.
Nggak percaya? Percaya nggak? Bapak jalan rambutnya berantakan, orang ahli kejiwaan, wah ini pasti lagi ribut sama istrinya. Karena nggak memperhatikan dirinya sendiri kan gitu. Coba sampai segitunya. Ya, ini wariluha bil musti tadi. Wa kadakulu syarin yuksadu tanikiyatu bil iktahalu bila tumiddi fi kulli ainin salasah. Dan begitu pula tiap-tiap rambut syarin yuksadu yang isinya dimaksud adalah tankiyatuhu membersihkannya wal iktihalu dan memakai celak mata. Atau celak mata yang hitam. Kalau Banten tuh udah biasa tuh. Ya, apalagi bayi anak kecil juga, bapak-bapak ibu-ibu kalau mau pergi pasti pakai celak mata. Kan hitam tuh. Itu untuk membersihkan mata. Ya, untuk menjaga kebersihan apa? Mata. Alhamdulillah kita nggak pernah sih. Pernah nggak? Belum ya. Coba ya, baik iktihal ya. Bila simdi tadi dengan celak istilahnya mata setiap pikuli ainin salasa tiap mata 3 kali. 3 kali apa? 3 kali polesannya kalau bahasa kita. Ini enggak alisnya doang yang diperhitam pakai apa? Pakai apa? Iya, apalagi sekarang supaya alisnya hitam pakai stabilo. Ya Allah, sepidol, dicukur lagi digunting haram nggak boleh. Ya, ada juga yang ditato, apalagi yang memakai tato dan yang pakai tato haram. La'anallah, Allah mengutuk kepada mereka yang pakai tato dan yang pengen pakai tato. Awas jangan bisnis masang tato. Jangan, sebab termasuk dosa. Zaman sekarang kan terkadang pamer. Kenapa udah nggak pernah pakai baju kaos? Rupanya badannya penuh dengan tato. Untuk dia apa? Ria kan? Ingin dipuji bahwa badannya penuh dengan apa? Terkadang muka penuh dengan tato, masya Allah. Itu haram, nggak boleh. Wa kana alaihi salam biktihillahu fi kulli lailatin kadzalik, dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai celak mata tadi fi kulli lailatin kadzalik pada tiap-tiap malam. Itulah kerjaan Nabi. Kalau Nabi mau tidur tiap malam pakai apa? Celak mata. Bangun mata udah bersih. Ini bagaimana mata nggak rabun, nggak penuh dengan polusi. Boro-boro pakai celak mata, obat mata pun. Makanya ulama-ulama salafus saleh itu kalau ketika membasuh muka sampai mata kelopaknya dibuka supaya air kemasukan air. Ya. Makanya di sini saya kalau habis sholat malam tuh suka jalan di jalan gang, saya kan penuh pepohonan tuh. Mengamalkan sunnah Nabi, kalau mata ingin terang, pertama lihat daun-daun yang hijau, yang kedua baca Quran, yang ketiga lihat air mengalir. Itu mata lebih apa? Terang dan tajam. Ya, makanya saya suka diledek sama anak saya. Ayo olahraga, kenapa? Karena olahraganya habis sholat malam sambil jalan sambil megang tasbih gitu kan. Karena kebetulan di gang saya itu penuh dengan apa? Pohon-pohon. Itu termasuk ya. Memperkuat apa? Mata tadi bukan dengan tiklal litada. Wasimaluti biwal iksarum minhu, dan memakai yaitu minyak wangi. Sekarang produk minyak wangi macam-macam, ada yang bau jeruk, ada yang bau apel, ada yang bau macam-macam kan sekarang kan dengan bayi. Oh gitu. Masya Allah. Itu bayi ajaib namanya. Kalau pakai minyak bayi berarti bayi ajaib. Itu kan. Silakan aja, yang penting atibi wal iksaru minhu, dan memperbanyak dari istilahnya minyak wangi tersebut biar aroma tercium oleh orang lain, apalagi ketika mau sholat Jumat, mau sholat berjamaah. Fa innahu yasturra wa iha,
karena itu bisa menutupi apa? Yaitu aroma yang kurang enak dicium alias kariha, bau. An-nasiratu minal insi wa ghairi, yang yaitu menyebar, nasira minal insi daripada manusia dan lain-lainnya. Ini adab dalam sunnah-sunnah Nabi yang dikatakan oleh musonib tadi, yang tentunya sebelum lanjut kita break dulu sejenak. Ya. Iya. Kalau tadi kan sya'rilih ya, rambut jenggot ya, pakai minyak wangi. Sekarang kalau kias dengan rambut jenggot, nah bedanya kan jenggot di bawah dagu, kalau rambut kan di atas kepala. Nah itu pun juga sunnah pakai wangi-wangi, minimal minyak rambut. Tapi minyak rambut pun jangan salah. Sebab kalau salah nggak cocok dengan minyak rambut akan tumbuh uban-uban. Itu bahayanya, ya. Atau gatal-gatal dan lain sebagainya. Walaupun sampo iklannya kayak apa menghilangkan tombe, ternyata setelah pakai tombe makin ya itu. Ini contoh. Saya ada yang lain minyak rambutnya. Ada yang lain? Nah, ini kembali semua adalah pelajaran buat kita dan sekaligus mengikuti tapak tilas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis man ahabani man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku nanti bersamaku di dalam surga. Itu Nabi janji. Makanya tadi termasuk pakai minyak wangi, pakai celak maka, pakai siwak, membersihkan baju dan lain seterusnya. Itu semua adalah tapak tilas, karena musannif mengutip dari berbagai macam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihimpun dalam kitab tasawuf ini. Itu sebagai contoh. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan tidak terasa perputaran tahun baru masuk hari yang kelima, berarti umur kita semakin kurang apa bertambah? Kata matematik sih bertambah. Oh iya, kalau pemerintah 5 ya, NU 4. Makanya guru kita pesen kalau mau puasa Kamis Jumat ya, Rabu Tasu'a, Kamis Jumat Asyura, karena dua pendapat berbeda pemerintah dengan orang NU. Karena subhat mana yang baik, Kamis atau Jumat, siapa tahu salah satu diantaranya. Itu jaga-jaga ya. Seperti kita sholat Isra, waktu udah lewat, otomatis kita pakai tambah usolli santan Isra ma'aduha kan. Iya kan? Karena khawatir isroknya udah habis tapi masuk duha. Itu namanya apa? Siaga. Ya, umpamanya karena ngaji kan suka keenakan. Tahu-tahu masuk isrok udah lewat. Nah, itu makanya ma'ad duha. Jaga-jaga. Nah, dengan bertambah dan kurangnya umur kita, man anta alaihi arba'una sana walam yagrib khairuhu wa syarruhu falyatajahad ilan nar. Siapa yang dipanjangkan umurnya 40 tahun, kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan, siap-siap dilemparkan ke dalam neraka. Umur Bapak berapa? Berapa tahun? 28. Ada 39, berarti kurang 1 tahun lagi. Nah, ini Nabi mengingatkan kita saking sayangnya bahwa umur 40 tahun ini kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan, falyatajahad ilanar, siap-siaplah dilemparkan ke dalam. Udah nggak ada maaf deh.
Habis Nabi udah kasih tahu, saya udah sampaikan. Makanya usia transisi antara tua, muda dan tua kan 40 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul umur berapa? 40 tahun itu masa transisi antara muda dan tua. Makanya jangan banyak maksiat di usia seperti ini. Apalagi nonton dangdutan segala udah tua. Bukan nonton lagi, nyawer lagi. Maka saya pesan nih pengurus yayasan karena kemarin heboh dapat informasi ada dangdutan di yayasan. Tolong Pak Musri, jangan sampai dulu kita bilang haram yayasan ada dangdutan. Kenapa? Kesian yang mewakafkan tanah terkena dosa gara-gara pengurus kena nggak? Apalagi saya sebagai nazir. Maka saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di 3 RW ini, tolong kalau mau nyewa gedung jangan ada dangdutan. Lepas tanggung jawab. Ya, kalau masih ada juga, saya lebih baik gunakan gedung buat pendidikan dan sarana kemaslahatan umat, sebab dangdutan bukan maslahat tapi maksiat. Betul? Betul nggak? Iya kan? Nah, maka saya mengajak nih pengurus wabil khusus karena kemarin tetangga-tetangga sebelah kebisingan, nggak bisa tidur gara-gara dangdutan sampai itu kan. Yang ngizinin sih nggak tahu, mungkin malah ikut nimbrung gitu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya dengar kemarin laporan dari masyarakat seperti itu. Saya sebagai nazir, tolong sekali lagi pengelola gedung hati-hati. Jangan sampai makan uang haram gara-gara membolehkan dangdutan. Betul? Setuju nggak? Tuh kan setuju kan? Iya kan? Kenapa? Ya saya risih sekali. Ya Allah, kata saya, kok sini pengurus gimana? Kok membiarkan maksiat, arido anil maksiat bahwa maksiatun. Kalau kita rela orang melakukan maksiat sama dengan maksiat. Walaupun kita nggak nonton, walaupun kita nggak nyawer, tetap kena imbas dosanya. Ya, makanya tolong nih pengelola gedung jangan berpikir dapat duit. Yang dipikirin dosa. Kita udah umur 40 tahun. Kebaikan belum bisa mengalahkan, siap-siap dilempar ke. Makanya Allah bilang innal hasanat yudhiba sayiat. Kebaikan bisa mengalahkan keburukan. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan? Karena lain dengan dulu kita setiap habis ngaji ada acara evaluasi yayasan. Sekarang boro-boro evaluasi ketemu juga nggak pernah. Ini saya sampaikan supaya pengurus tolong ya. Kalau saya nerima nggak nerima, tolong kalau ada sesuatu hubungi saya sebagai nazir. Jangan seenak dewek karena kita usaha nggak gampang cari dana. Bahkan waktu terjadi itu pun kena angin puting beliung. Ada nggak pengurus yang perhatian? Boro-boro nyumbang, lihat juga. Begitu duitnya dapat, berebut. Tolong, saya nggak termau kena dosa gara-gara gedungnya yayasan pakai maksiat. Sekali lagi. Itu haram, dosa buat mereka yang makan uang dangdutan. Ya, tolong nih, wabil khusus yang ada di wilayah sini, terutama baik Pak John maupun Pak Musli ataupun Pak Keli yang ada pengurus lama, tolong ingatkan mereka sesuai dengan hasil musyawarah, gedung jangan disalahgunakan untuk maksiat, tapi untuk ibadah. Sebelum tutup, ada yang bertanya? Ya. Oh, qasidah. Ini qasidah pernah saya diundang oleh teman. Wah, judulnya Gambus Islami. Begitu saya datang, kebetulan saya duduk di belakang panggung. Begitu lihat penyanyinya
pakai baju transparan sampai celana dalamnya kelihatan. Saya bingung. Saya di belakangnya, nggak dilihat. Dilihat. Kan bingung. Ya Allah Rabbi. Padahal gambusan, lagu-lagu Islami, cuman ujungnya kan kadang-kala dangdutan. Ini biasanya kan racunnya begitu tuh. Awalnya nih, wah lagu Islami. Ya Thaibah, ya Thaibah. Ujung-ujungnya udah malam dangdutan, kan kurang ajar. Ya, ini jangan bangga ya bapak-bapak ibu yang hajat, bagaimana punya anak soleh dan soleha, kalau di saat momen yang sakral, yang suci dikotori dengan maksiat, jangan harap akan agak anak cucu yang soleh dan soleha. Awas, tambahan nih. Ya, jangan bangga. Pikirin anak cucu kita ke depan. Gara-gara pernikahan anak pakai dangdutan, ini nggak mungkin anak cucunya jadi soleh dan soleha karena berawal acara sakranya aja dikotori dengan maksiat, apalagi nanti kalau lahir. Itu kan. Nah sekarang nggak ada judul istilah mau gambusan kayak segala macam, termasuk marawis. Saya pernah ditegur ke Kamal Yusuf waktu ceramah di kebun kosong nih. Karena merawis pakai suling, iya kan? Waktu saya ngaji, kasih tahu tuh anak merawis jangan pakai suling. Ini suling termasuk salah satu yang diharamkan oleh Nabi kan? Walaupun zaman Nabi Daud itu terkenal suling Nabi Daud. Kalau suling Nabi Daud ditiup, yang hadir 10.000, yang pingsan basa 3.000. Saking indahnya dengar suling, apalagi suling Oma Irama. Yang enak kan Oma Irama sulingnya itu. Iya soneta grep. Iya kan? Kan sulingnya itu yang cukup apa? Indah itu, Masya Allah. Tuh orang Kuningan kita tangga. Ya, Masya Allah. Ini kembali kepada hukum. Nggak ada judul yang namanya musik tetap akan membuat madarat. Bukan manfaat, bukan pahala, malah jadi dosa. Bukan pemainnya aja yang joget, yang nonton pun ikut sambil makan, kakinya sambil. Kita kan makan nih, ada gambusan, kaki ikut joget nggak? Dikira sambil zikir gitu. Itu salah satu contoh. Kalau bisa janganlah ya. Mending biasa-biasa aja. Kalau mau pakai TV, pakai apa namanya? CD ya, kemudian pakai CD ya istilahnya yang nggak menimbulkan hal-hal yang negatif yang mengandung dosa. Awas sekali lagi nih, ya saya menghimbau karena saya kesannya nggak, ya Allah hati saya, ini kenapa kok dibiarkan? Ya, nah makanya jadi kembali kalau ada hal seperti tolong cegah dan larang. Saya nggak mau kena imbas dosa. Anda yang mengelola dapat duit walaupun buat yayasan tapi itu mengandung unsur haram. Ya, naudzubillah. Iya. Kemarin. Ya, kemarin. Iya. Sekarang bukan pengurus kita boleh dangdut gitu. Tolong ya, karena masih tanggung jawab saya tuh. Masalah saya nazir kan, pengawas. Nah, yang keprihatinan saya tadi, bangunan hancur nggak ada yang peduli. Bagian dangdutan peduli. Tuh kan. Pagi salawat, siangnya jogetan. Ya. Seronok. Pakaian seronok, lagu juga seronok. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, waktunya tinggal beberapa saat isyraq tiba. Maka dari itu saya mengajak khusus apa yang disabdakan Rasulullah berdasarkan kutipan-kutipan musannif dalam kitab Risalatul Mawa'ana ini. Kalau ingin kita dapat sunnah Nabi, yuk kita sama-sama. Kembali lagi walaupun kita berat pakai siwak, kalau belum biasa, kalau ada biasa nggak berat.
Ya, saya bukan nggak berat, saya banyak dikasih. Waktu ke Palembang Umi Habib dikasih kenang-kenangan nih Pak Kiai buat pakai siwak. Masih ada tuh belum dipakai tuh. Karena belum biasa, udah sekalinya biasa hilang melulu tuh siwak. Lupa hilang, itu aja tuh ya. Ini contoh. Yang kedua, saya pesan masyarakat yang ada seperti ini, tolong, kami sudah membuat aturan yayasan, nggak boleh ada dangdutan, tapi kemarin kecolongan. Ya, tolong sekali lagi, saya nggak mau kena imbas dosa. Ya, biar utuh yayasan Digdaya, gunakan untuk pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Mari tutup dengan dzikir tauhid. Falyatafaddal masykur.